Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan, alim ulama sedanten ingkang kawula takdimi, para asatidah, ustadz-ustadzah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Wabil khusus dumateng Bapak Kades ingkang kinurmatan, ugi dumateng keluarga ageng Bapak Haji Tenang ingkang nembe kemawon kondur saking haji. Mugi-mugi pikantuk haji ingkang mabrur. Lan ugi dumateng haji-hajah sedanten ingkang boten saged kula sebat setunggal bapa setunggal. Ugi ingkang mugi tansah pinaringan berkah rahmat saking Allah Ta'ala. Sami saya kabaripun. Sami saya kabaripun. Halo ibu-ibu. Halo. Dompetnya isi. Kwitansi. Nota. Duitnya kosong. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan saudarakumullah, wonten ing dalu menika insyaallah dalu ingkang berkah. Nek etung-etungan kala wau tanggal 11 Muharram. Sekalipun sebenarnya ini ada perbedaan pendapat, ana sing Setu, ana sing Minggu. Ana sing ngeyel sing bener Setu, ana sing ngeyel sing bener Minggu. Bareng ditakoni lha nek ngeyel-ngeyelan Setu Minggu anu puasa apa ora? Ora. Jebul berayal-ayal entok ning malah orang ibadah gitu kan. Nah kita tidak pusing, wis sing yakin Setu ya monggo, sing yakin yang menggo nggih monggo, sing penting nggo ngibadah. Dan jane Bapak Ibu kaum muslimin arsadhakumullah, teng dinten Asyura niku enten apa sih niku kan. Tanggal 10 Muharram niku kasebat dinten jenenge dinten apa? Dinten Asyura. Makanya dulu Sultan Agung Hanyokrokusumo niku ndadekaken lagi nimbang jeneng wulan Muharram mbok ilat Jawa ki kangelan dijenengi bae wulan Suro. Lah nang sigaluh wulan Sura. Lebih mantep. Cuma ya kalau kata Suro itu biasanya kesannya kepripun? Angker, keramat gitu kan. Makanya biasanya banyak ritual-ritual malam satu suro yang ada ini ada itu dan seterusnya gitu kan. Lah malah tang mriki sing dipilih malah peringatane tanggal 11 teng dinten Asyura niku. Dan makanya kita coba bedah sedikit tentang hari Asyura itu ada apa, dan nanti kita akan lebih fokusnya ini terkait dengan
Suro itu hari rayanya anak yatim. Lah nanti kita akan coba bahas nih, sing jenenge yatim niku sing kaya ngapa, sing jenenge mulyakaken bocah yatim ning sing kados pundi, nek kula panjenengan kok kersa mulyakaken bocah yatim niku keuntungane nopo. Nah, nanti kita akan bahas bareng insya Allah nanti, supaya yang sudah tadi berinisiatif tadi jadi pemain nih, bahasannya Pak Tenang itu hari ini kok ikut jadi pemain untuk mesejahterakan anak yatim, keuntungannya apa, nanti kita akan bahas bersama-sama insyaallah. Bapak Ibu, sholawat salam moga tansah konjuk dumateng uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiyang-tiyang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Bapak Ibu kaum muslimin arsadakumullah. Kita bicarakan rumit saniki hari Asyura. Hari keberapa di bulan Muharram? Sedoso 10. Oke. Setidaknya ada 2 amalan di hari Asyura. 1, puasa. Apa? Ya. Dan puasa hari Asyura itu termasuk di antara puasa sing fadilah niku jenenge dabe-dabe. Siyamu yaumi Asyura wa ahtasibu 'alallah ayyukaffiru sanata allati qablah. Miderek Nabi kados niku. Sinten tiyange sing puasa teng dinten Asyura, ingsun mengharap dumateng Allah saged kangge mbusek dosa setahun. Pripun? Busek dosa setahun. Ada puasa sehari, kok keutamaane busek dosa setahun? Ki jenenge puasa maine pol. Nggih? Mboten dahar, mboten munjuk sedina, dosane kebusek setahun. Padahal setahun niki jenengan dosane kinten-kinten pinten? 7 anak. 12 senten. Lah kayane punjul. Grendengi nek sedina ping 17 ping setahun wis genah ping 305. Niku nembe grendengi urung apus-apuse, urung cekak-cekute. Cok nganggo cekak-cekut. Ya godhong telane tanggane dipet, cengise tanggane dijiwa. Malah kadang sandal nang masjid dipilih sing main digawa Bali gitu kan. Dihapus dengan hari puasa di hari. Ya Allah, ini kayaknya bagi orang yang sangat mengharapkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan di akhirat, nggak boleh terlewat dari puasa Asyura. Dan menariknya, puasa Asyura niku jane enten 3 ranking kalau di dalam fikih sunnah niku. Ranking 1 sing puasa 3 dinten. Tanggal 9, tanggal 11, tanggal 11. Ngesuk puasa. Ranking 2 yang puasanya 2 hari, sanga 10 atau 10-11. Berarti nek saged wingi karo siki, nek mboten siki kalih ngenjing. Ranking 3 sing puasane sepisan tanggal 11 tok. Ini ranking 3. Jenengan silahkan pilih sing kepenak sing pundi. Lah nyontok jajal 3 dina silahkan. Lanyong paling 2 dina jauh Ustaz. Ya ora apa-apa, ngono milih 1 minggu apa minggu Senin. Lah kayane kula kok malah jentayenge minggu tok Ustaz. Ya ora apa-apa, esih main ekin gelem puasa. Lah kayane kula malah setengah hari tok ya Ustaz. Lah anggar setengah hari ya wong tua ya ora kenal kebangetan. Masa ngene wong tua puasane beduk gitu kan. Berarti berapa rankingnya? 1, 2, 3. Jenengan milih sing pundi? 3. Alam boksi semangat banget nyung sing ranking 1 gitu kan, puasa 9, 10, 11 silakan. Amalan kedua di hari Asyura itu apa? Nah ini segolongan ulama berpendapat hari Asyura itu hari rayanya anak yatim. Sebab enten hadis niku, enten hadisipun teng hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad kados niki. Sekalipun hadis ini dhaif ya, nanti mungkin yang sepakat ya monggo, boten sepakat nggak masalah. Tapi sebagian umat Islam menjadikan hari Asyura itu hari rayanya anak yatim. Dipun ngendikaken
Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura'u, sinten tiange sing kanthi astanipun ngusap sirahe bocah yatim teng dinten Asyura, rafa'ahullahu ta'ala lahu bikulli sya'aratin darajatan. Allah niku badhe junjung derajate tiang niku wau dari setiap rambut yang diusap itu dengan 1 derajat. Berarti nek kinten-kinten astane jenengan ngusap sirai bocah yatim, si rambut pinten mengkeren. Apa ngapitu? Pokoknya ya atusan ewon rambut yang terusap. Oh, berarti itu menjadi sebab kita diangkat derajatnya di hadapan Allah ribuan derajat. Masya Allah. Cuma hadis itu jangan kemudian diamalkan saklek. Diamalkan saklek niku kepripun? Bocah yatim sepriki diundang kabeh mengene tekan ngene usap bali ngana, usap maning bali ngana. Lah ya kayane melas temen tekan ngene jebolan uga arep usap-usap sirahe. Diusap itu maksudnya gimana? Kita susupkan rasa bahagia ke dalam dirinya. Sing jenenge bahagiane bocah yatim, syukur kecukupi kebutuhannya, syukur sehingga kemudian tersejahterakan. Nah, inilah yang akan kita coba bahas khusus di malam hari ini. Jane sing jenenge bocah yatim kaya ngapa, cara mulyakaken nek kepripun, nek kula panjenengan kersa mulyakaken bocah yatim pikantuk menapa. Inilah yang kita akan coba bahas khusus di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sepindah malih monggo sholawat salam tansah punjul dumateng uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluargatipun, sahabatipun lan tiyang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Ya. Begini kaum muslimin. Yuk kita coba bikin batasan. Jane sing jenenge yatim kayak apa? Karena hari ini kadang juga salah kaprah gitu kan, sing jenenge bocah yatim itu kadang ya salah kaprah. Kenapa? Tidak memahami definisi secara syariat. Yuk coba kita tengok. Dipun ngendikaken kados mekaten. Al yatima bi annahu man mata abuhu. Sing jenenge bocah yatim kuwi bocah sing ditinggal seda ramane. Anak yang ditinggal mati bapaknya. Jadi secara syariat itu ditinggal mati bapak, bukan ibu. Kenapa bapak? Karena bapak itu dalam syariat itulah yang punya tanggung jawab untuk menafkahi, yang punya kewajiban jerih payah banting tulang untuk membahagiakan, mensejahterakan anaknya, yang diberi tugas untuk mengayomi gulo pentah dan mentarbiyah kepada anaknya. Nah, kalau Anda seorang bapak kok meninggal, berarti seorang anak kehilangan tulang punggungnya, kehilangan sosok yang mestinya menafkahinya, kehilangan sosok yang mestinya gulo pentah dan mentarbiyahnya, sehingga anak itu dimungkinkan kehilangan kesejahteraannya. Maka syariat memperlakukan anak yatim dengan perlakuan khusus. Saya ulangi, bocah yatim niku bocah sing kepripun? Ditinggal seda bapake. Nah saniki kula tanglet sing wis mboten kagungan bapak cung. Yatim kabeh. Sing oleh santunan gur 15. Ki jane ora adil banget ki ora adil. Pak tenang kita golek nada namaning Pak tenang. Yatim jenengan yatim. Halo anak yatim. Tapi masih ada tambahan. Sing jenenge bocah yatim itu wahwa dunul buluh. Kalau usianya belum sampai balik. Oh berarti nek wis balik jane ora dijenengi yatim.
jenengan wis swidak pitu yatim. Enggih Ustaz, kula anu dereng balik. Alah swidak pitu tahun jere urung balik. Balik itu ditandai apa? Teng hadisipun dipun ngendikaken la yutima ba'da ihtilam. Tidak ada lagi keyatiman bagi yang sudah ihtilam. Ihtilam sinapa? Mimpi basah. Jadi bagi seorang laki-laki kalau sudah mimpi basah jenenge balik. Kuwi wis lepas status yatimnya. Nek lare estri batas dewasanya itu adalah menstruasi. Nek wis menstruasi sudah tidak disebut yatim. Dan nek umure punjul 15 tahun kok ternyata belum ihtilam, belum juga menstruasi, midere Imam Syafi'i ya wis batas akhirnya 15 tahun. Oh berarti bisa kita garis bawahi sing jenenge bocah yatim satu, anak yang ditinggal mati bapak dan usianya di bawah 15 tahun. Gitu Pak. Lah kalau ada anak yang ditinggal ibunya tapi bapaknya yang nganggur, orang nyambut gawe, orang yang memberikan kesejahteraan kepada anaknya, apa ya orang oleh bantuan. Kalau ada anak yang usianya sudah lebih dari 15 tahun tapi ternyata dia itu butuh disantuni, butuh kemudian kita pedulikan, apa ya orang kena oleh bantuan? Boleh, tapi bukan karena yatim, karena du'afa. Makanya kita bedakan, kadang santunan itu ya dilengkapi dua, yatim dan du'afa. Jadi nanti semuanya kena. Oh yatim sing wau pun mboten kagungan bapak tur umure dereng ngantos gangsal 11 tahun ditambah sing du'afa. Sing du'afa ya berarti anu sing mati udu bapake ning ibune ning ya butuh disantuni. Oke umure ya wis madan 17 tahun ning dia ternyata anu butuh bantuan, silahkan dibantu tapi statusnya du'afa. Begitu kaum muslimin as-sadaqah. Lah milo teng kamus bahasa Arab niku ada definisi yatim niku kados niki. Ingin menekankan bahwa yatim itu yang ditinggal mati bapak, bukan ibu. Dipun ngendikaken kados niki. Al yatimu finnasi min qibalil ab. Yatim bagi manusia adalah yang ditinggal mati bapaknya. Wafil bahaim, adapun yatim pada binatang min kibalil kalau ditinggal ibunya. Oh jebul kewan ya anak kewan sing yatim. Cuma ternyata kebalik, kalau hewan disebut yatim kuwi sebab biyunge mati, ning angger menungsa disebut yatim niku angger ramane sing seda. Bedanya di situ. Coba ada yang tahu kenapa? Nah, coba anak kucing non bebae nglairna seminggu terus biyunge mati. Kinten-kinten anak kucing niku anu kepripun? Kayane gelem mati atau setidaknya pasti menderita. Inilah yang disebut kucing yatim, sebab ditinggal mati biyunge. Bocah yatim angger ditinggal mati ramane. Kenapa? Rama tadi sumber kehidupan seakan-akan itu pada bapak. Kalau di dalam Islam yang wajib menafkahi, yang wajib melindungi, yang wajib mengayomi. Ning angger kewan ya tadi justru malah angger ditinggal mati biyunge. Contoh saniki contoh. Anak jago menggauli babon. Babone ngendhog angrem. Jagone ninggoni napa mboten? Maringen di jabone. Maringen di jabone kayane golek babon liya. Ana menungsa kaya jago nang prigi nang Amerika lah. Nang prigi kayane ya ora ana sing kaya jago. Ande telurnya itu diangremi kok kemudian netes dadi kuthuk, jagone golek beras nggo anake sing cilik-cilik niku napa mboten? Enggane jagone disembelih, kuthuk-kuthuke pada mati napa mboten? Asal lesihana babone sing korek, insyaallah anak-anake lemu-lemu. Ning angger nganti babone sing mati, ya sudah anaknya itu pasti menderita. Ini loh bedanya antara manusia dengan hewan. Dua-duanya ada keyatiman. Mulane hati-hati.
jangan wani-wani memisahkan indukan binatang dengan anaknya, jenengan dosa. Jenengan ngingu kucingnya wis akeh, ngerti-ngerti manak telu sebel karo anake nembe seminggu dilairna, jenengan wadai dus diuntalna nang pinggir dalan, dosa. Halo? Sekalipun yang diperlakukan itu kucing, dosa? Memisah induk dengan anak hewan itu dosa kalau masih dalam usia susu. Makanya hati-hati, nggak cuma kita itu melarani menung satok sing marak madosan itu mboten, jenengan berbuat jahat kepada binatang juga sama. Anak manuk nang susu nembe umur loloan diloloi karo biyunge, jenengan ngerti kowe biyunge ge ngloloi anake, jenengan tembak dibedil der biyunge mati, anake manuk niku wau dadi apa? Yatim, jenengan dosa. Sinten? Allah jebulan wonge sing kaya gue. Hati-hati gitu kan, karena ternyata bikin yatim gitu kan. Nah, dari definisi di dalam kamus itu kemudian ditekankan wala yuqala liman faqadal minan nasi yatimun, maka bagi manusia kehilangan ibu itu tidak disebut yatim. Begitu Bapak Ibu kaum muslim. Nah, kalau kita tengok pengertian yatim kok kados niku, berarti esensinya itu adalah keberadaan bapak yang bisa memberikan nafkah kepada anak. Maka segolongan ulama ada yang berpendapat ramane si egi nurip nimbuh nangendi, ora tahu bali, ora tahu menafkahi kepada anaknya yang masih kecil itu tadi, maka anak tadi pun boleh disebut yatim. Sekalipun ramane mungkin egi nurip nimbuh nangendi, tapi menelantarkan anaknya, anak-anak itu boleh disebut yatim. Gitu. Nah, dari sini kita resum dulu nih. Kalau begitu yang disebut yatim itu yang gimana? Ditinggal mati bapak, usianya belum mencapai 15 tahun, atau bapaknya masih hidup tapi ditelantarkan. Nah, sudah. Nanti jadi panitia yang mau menyantuni anak yatim jadi ngerti, oh berarti sing digolan sing bocah umurnya kurang dari 15 tahun, sing ramane seda utawi ramane niku mungkin ternyata dia itu menelantarkannya. Catet yatim. Lah kae tapi anu biyunge sing mati ramane ning ya ora tau nyambut gawe, kayane yen ora kasabat ya melu ditulis disantuni sebagai doa. Clear? Paham? Oke. Baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudaraku. Sekarang kita bahas, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap anak yatim itu? Yo, Bapak Ibu kaum muslimin dan saudaraku. Begini. Tidak kurang ada 20 ayat di dalam Al-Quran itu bicara tentang anak yatim. 20 ayat Pak. Salah satunya mau diwausakan dengan Pak Nur Kholis itu, alladzina yukadzibu biddin. Nah, itu kan tadi sudah dibacakan di awal-awal acara itu tadi. Tapi tidak cuma itu, ada 20 ayat di dalam Al-Quran itu bicara tentang anak yatim. Ini menunjukkan apa? Perhatian Allah terhadap anak yatim. Ini menunjukkan apa? Syariat Islam sangat peduli dengan anak yatim. Ini menunjukkan apa? Kita sebagai seorang muslim wajib peduli dan perhatian terhadap mereka. Kenapa? 20 ayat di dalam Al-Quran itu bicara tentangnya. Nah, dari situ ya coba kita tengok. Di antaranya itu cara memuliakan anak yatim itu kepripun. Nah, saya kumpulkan dalam 4 poin. Di dalam 20 ayat itu tadi ada 4 poin yang diperintahkan Allah kepada kita terkait dengan anak yatim. 1, Allah dawuh dumateng kula panjenengan supados merawat mereka. 1 apa? Merawat. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 220. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Harus berbuat apa nih terhadap mereka?
Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang anak yatim, diabadikan oleh Allah di surat Al-Baqarah 220 itu. Wa yas'alunaka anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Nah, Allah niku dawuh, kul jawaban islahul lahum khair, merawat dan mengurus urusan mereka dengan patut itu adalah kebaikan. Jadi satu, apa yang harus kita lakukan? Mengurus dan merawat mereka. Nek Allah dawuh kados niku, kinten-kinten dawuh niku ditujukan kepada siapa? Sing kon ngrawat ngurus bocah yatim niku sinten? Sinten? Siapa? Manusia? Bukan. Siji biyunge. Biyunge sinten? Biyunge sinten? Ya biyunge bocah yatim itu. Oh, berarti kalau ada seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, berarti jane garwane si laki-laki ini atau ibu si anak yatim itu punya kewajiban merawat dan mengurus mereka. Dibulo wentah, dicukupi sandang pangan, pendidikan, kesehatan, dikasih kecintaan dan kasih sayang. Masya Allah, ini tugasnya. Nah, kalau ada seorang ibu kok mau berbuat seperti itu, Masya Allah, jangan dikira itu amal yang remeh. Nabi pun nate janjiakan, saya dan yang merawat anak yatim besok di surga seperti dua jari ini. Maksudnya gimana? Dekat dengan Nabi. Oh, berarti kalau ada janda yang ditinggali suaminya, anak-anak yang masih kecil-kecil, masih yatim, jangan sedih, mestinya semangat, berbangga diri. Kenapa? Besok derajatnya tinggi, dekat dengan Nabi. Mungkin sholatnya si wajib, tok ora tahu sunnah, puasanya Ramadan, tok ora tahu puasa sunnah, infak sedekah receh, nanti mati urung tahu kaji, urung tahu umroh, ning sebab ngerawat bocah yatim, derajatnya dhuwur teng surga. Makanya ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya dan ternyata harus merawat anaknya yang kecil-kecil, Anda adalah orang hebat itu. Karena tadi kita diperintahkan merawat mereka. Kok biyunge mboten saged ngrawat, jenengan sing dadi pakdene paklike. Ya wis Bu, kae malah sih kae anu bojo maning karo wong lanang liya kae anake dejur bae. Wis kon melu dhewek bae lah yo. Kon anu nang dhewek wis di rumah kate dicukupi mengko sandang pangan, pendidikan, kesehatane. Jenengan sing dadi pakgede paklike kok gelem ngrumat bocah yatim, sama besok akan dekat dengan Nabi di surga. Mau yang menang baik kayaknya berarti orang kepengen jadi tanggane Nabi nang surga. Mau pilih mana? Jadi tanggane Pak Bupati nang surga apa tanggane Nabi nang surga? Halo. Kisah menang baik kayaknya kan orang kepengen mlebu surga loh. Gitu loh, maksudnya keutamaan memuliakan anak yatim seperti itu, gitu kan. Ini yang pertama ya, kita garis bawahi. Berarti Allah perintahkan kita tadi untuk apa? Yang pertama, merawat dan mengurus mereka dengan baik. Ini berlaku bagi siapa? Si ibu anak yatim itu, pak bedene, pak like, atau mungkin tanggane dan seterusnya, nanti dijanjikan derajat tinggi di surga. Dua. Sekarang yang kedua nih, bentuk memuliakan anak yatim. Yang tadi ya, ada 20 ayat di dalam Al-Quran bicara tentang anak yatim. Allah memerintahkan kita untuk berinfak kepada mereka. Kalau tadi yang pertama apa? Merawat, mengurus. Ini infak. Artinya apa? Anak yatim tidak harus tinggal di rumah kita. Anak yatim tidak harus semuanya kita cukupi sandang pangan, pendidikan, kesehatannya. Kita berinfak saja sudah bagus. Oh, arep badan pakai melas bocah yatim ora tayang tuku klambi, tok tukokna klambi anyar lah. Oh, kae anak bocah yatim ki kok wis wayahe mlebu tahun ajaran baru, mbok ora duwe tas, ora duwe buku, tok tukokna taksil lah, tok tukokna bukune lah. Kayak anak bocah yatim kayane sesekali mangkat sekolah nyontok sangoni lah, men seneng lah, tok bahagiakan dengan cara kasih ini kasih itu, infak.
Ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Baqarah 215. Kalau tadi 220, ini 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kepada siapa mereka itu mestinya berinfak. Para sahabat niku tanglet dumateng Nabi kados niku, jane nek nyong arep infak niku nggo sapat disit ya Rasulullah. Maka Nabi lajeng menjawab, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama." Kata Nabi, apa saja harta yang kamu infakkan hendaknya diberikan pertama-tama kepada kedua orang tua kamu. Artinya jenengan kepengen infak, satu nek tiang sepuhin jenengan kok ternyata butuh tiang sepuhin, ampun teng sanes-sanes infak kepada selainnya ditolak jika orang tua kita dalam kondisi doa apa. Tiang sepuh pun kecekapan, maka ranking keduanya kerabat jajal jenengan iling-iling kakang bekayu adine butuh apa ora. Nek butuh dahulukan untuk kakak adik paman bibi ponaan-ponaan. Mereka sudah kecukupan, wal yatama anak yatim. Makanya kita kalau bisa itu perhatian nang RT nyong sing jenenge bocah yatim si endi bae ya. Oh kae kudu ngerti. Oh jangan-jangan dulure nyong ponakane nyong anak sing masuk kategori yatim si siapa bae ya. Kae. Nah kita suatu saat berpedulilah dengan mereka dengan infak. Andai bisa kita itu sisihkan. Oh sebulan nyong duwe kasil semene. Ya berarti kilah sekian persen kae bocah yatim. Insya Allah rezekine jenengan tambah berkah. Insya Allah justru menjadi kunci terbukanya pintu rezeki dengan berbuat baik kepada anak yatim. Infak. Ingat ya, ayat tadi menekankan kita disuruh infak bukan sodakoh. Beda enggak infak sama sodakoh? Halo? Beda enggak infak sama sodakoh? Bedanya apa? Yuk kita bedakan ya. Ayat tadi perintahnya infak loh ya, bukan sodakoh. Begini, sodakoh itu kebaikan apa saja yang ditujukan untuk diri, keluarga maupun orang lain. Jenenge sodakoh, kebaikan apa saja. Makanya tabasumuka biwajhi ahika laka sodakoh, senyummu di hadapan saudaramu itu sodakoh. Menyingkirkan halangan batu duri dari jalan sodakoh. Jenengan lewat setunggali margi anak blarak sempal malangi dalan diplencas digirakan sodakoh. Jenengan mau tahlil takbir tahmid sodakoh. Jenengan ngajak kancane ngaji sodakoh. Jenengan nyegah tanggane nu arep ngrendengi sodakoh. Kuwi jenenge sodakoh, kebaikan apa saja. Ning nek infak kebaikan berupa harta. Bedanya di mana? Kalau sedekah apa? Kebaikan apa saja, materi baik non materi. Ning angger infak materi. Nek materi contohnya apa? Aweh bocah yatim duit jenenge infak. Aweh bocah yatim klambi jenenge infak. Kita beri dia kecukupan kebutuhan sekolah, tas, sepatu, buku jenenge infak. Yang diperintahkan di surat Al-Baqarah 215 infak. Jadi aja keliru Pak Ustadz, kula dinten Asyura wis infak ping 4 karo bocah yatim. Infak apa? Senyum. Infak apa? Senyum. Kowe jenenge untuk infak, kowe sedekah. Nyum malah musab bocah yatim sirahe nganti ping 17. Lah nek musab-musab tok sing malah paling yang malah ketularan tumanen tok mangke gitu kan. Tapi yang dimaksud diperintahkan untuk infak. Infak itu apa tadi? Materi, bisa berupa uang, bisa berupa baju, bisa berupa barang, dikasih ini, dikasih itu. Makanya kalau bisa disisihkan tuh sebagian dari pendapatan kita untuk menyenangkan anak yatim, insya Allah rezeki kita semakin berkah gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk menjaga harta anak yatim. Nah ini yang kadang tidak dipahami.
Saya ulang ini. Tadi yang pertama tadi suruh apa? Merawat dan mengurus kepentingan mereka. 2, berinfak. 3, menjaga harta anak yatim. Yuk kita pelajari. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin al-sadakumullah. Bocah yatim bisa duwe harta? Bisa? Bisa? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ya lu tuai bukan? Bismillah. Begini Bapak Ibu. Tadi pengertian yatim kan anak yang ditinggal mati bapak. Dalam Islam, setiap kematian itu ada konsekuensi bagi waris, Pak. Inilah ilmu faraid. Saya ulang ini, saben-saben enten tiang sedo, secara otomatis harta orang yang meninggal itu beralih kepada ahli warisnya. Secara otomatis, hari itu meninggal, ya secara otomatis harta itu beralih kepada ahli warisnya. Sekarang saya tanya, misal ada laki-laki meninggal, dia sudah tidak punya orang tua, masih punya istri 1, anaknya 2, laki-laki dan perempuan, meninggal. Saya tanya, ahli warisnya sinten? Ahli warisnya siapa? Halo, halo? Istri dulu, istri dan anak. Oke? Oke, sekarang saya tanya, kalau suami meninggal, jatah bagian waris istri itu berapa? Ilmu faraid, ilmu yang jarang-jarang ini diketahui ini. Ayo coba, kalau seorang suami meninggal, dia punya istri, anaknya 2 masih kecil, yang 1 usia 1 tahun, yang 1 usia 4 tahun. Saya tanya, jatah waris bagi istri berapa? Semua. Maunya. Salah kaprahnya di sini, Pak. Orang Indonesia, orang Jawa itu rata-rata tidak tahu, dikiranya suami meninggal itu harta itu jadi milik istri semua. Tidak. Silakan baca surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Jatah waris istri itu 1/8. Berapa? 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 Men rasanya muntap artinya jebulnya oleh guru super tok ya. Iya, berarti sisanya berapa? Sisanya berapa? Halo, sisanya berapa kalau sudah diambil 1/8 untuk istri, sisanya berapa? Kayaknya pada orang mangan bangku sekolah gitu. Keciot 1/8 gari pira orang ngerti. Sisanya 7/8 punya siapa? Anak. Oh, berarti kalau ada seorang suami meninggal, istrinya dapat 1/8, ora digawa kabeh bojo maning karo wong lanang dia, bocah ditelantaraken. Kiye sing jenenge biyung akilu malal yatim, memakan harta anak yatim. Biyunge dewek sing memakan harta anak yatim, wong mestinya itu bagian anak. Berarti nek ada suami meninggal, asetnya 1 miliar, istrinya bagiannya berapa? Semua. Kita tetap ngeyel semua baik gitu. Berapa tadi kalau menurut hitungan hukum waris? 1/8 semiliar sih pira? 125 juta. Sisanya berarti pinten? 875 juta itu milik siapa? Anak. Padahal anaknya umurnya nembe setahun, nembe 4 tahun. Enggane duit 875 juta niku digletakaken teng jejere bocah sing cilik-cilik niku wau, kinten-kinten bocahe kepripun? Kepripun? Ora bakal bingung, wong bocah cilik ya ora ngerti bingung. Tapi dalam keadaan bahaya. Bahayanya apa? Pak klike mripate ijo, pak gedene mripate ijo. Lah kae bocah kon melu ngene dhewek bae jung, kae derawat awake dhewek. Udu anu kepengin ngrawat bocah ning kepengin oleh
Nah, bahayanya di situ, maka Allah perintahkan wa atul yatama amwalahum, berikanlah harta anak yatim itu kepada mereka ketika sudah balik. Berarti umur 1 tahun sampai 15 tahun seorang ibu kewajibannya menjaga harta anak yatim supaya tidak hilang. Dan nanti ketika dia itu sudah dewasa umur 15, 16, 17, jenengan tanyakan, nah dulu bapak itu sedo ninggalai duit 875 juta. Sekarang coba nih, kalau kamu tak kasih duit 1,5 miliar, kira-kira kamu mau gunakan untuk apa nak? Dites pak. Kalau dia sudah memazis, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bersiko, mana yang aman, mana yang bahaya, mana yang mendatangkan keuntungan, serahkan uang itu kepadanya. Uang besar nih, 1,5 miliar. Laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Misalnya anak laki-laki, nah nih kamu saya siapin duit 500 juta, kamu gunakan untuk apa? Bareng ditakoni, bu mangke duit 1,5 miliar balik badhe kula tumbasaken es krim. Alah malah ditukuk nak es krim. Kira-kira duitnya diwakan apa mboten? Diwakan apa mboten? Lagi berarti pikirannya urung dewasa. 1,5 miliar masa arep tuku es krim. Mboten kok bu, badhe kula tumbasaken es krim 3 kontainer, badhe kula dol meneh seluruh Indonesia lewat jual beli online. Oh berarti bocah pinter gitu kan, wis mudeng bisnis. Serahkan duit itu kepadanya. Seperti itu pak syariat Islam. Jadi ketika ada suami meninggal itu bukan semuanya jadi milik istri, bahkan 7/8 itu bagian anak. Anak yatim itu tadi. Jadi anak yatim itu bisa jadi sugih pak. Jadi jangan dikira saben bocah yatim niku butuh diwehi sembako, butuh diwehi kemudian mungkin duit 100-300. Bukan, ada yang butuhnya dijaga hartanya. Itu. Coba kalau kita bicara tentang kita, jenengan niku mulai kagungan harta niku umur pinten? Jajal direnung-renung. Jenengan mulai kagungan badan niku umur pinten? Lah malah nganti siki benyung urung dhewe apa-apa kok Ustaz, malah utang tok lah kira salahin jenengan dhewe gitu kan. Tapi ya kita paling rata-rata usia 20 tahun lulus sekolah nyambut gawe, tayang tuku HP, tayang tuku pet motor, tayang tuku, nah baru kita mulai dapat harta. Ning bocah yatim umur sebulan ditinggal mati rama bisa langsung kaya kalau bapaknya itu hartanya banyak. Lah butuh dijaga. Itu ya tadi ayatnya. Maka dipun ngendikaken wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta anak yatim itu ketika mereka sudah balik. Wala tatabaddalul khabisa bithayyib, sekali-kali jangan kau tukar yang baik dengan yang buruk. Ini juga hati-hati. Ada seorang bapak meninggal dengan meninggalkan harta tanah di dekat pom bensin 5.000 meter persegi. Di rumah karo pak gedene bocah yatim, sebab anu nembe umurnya nembe setahun 4 tahun niku wae di rumah. Bareng wis usianya sudah 15-16 nembe diceritakna. Nah dulu ketika bapak kamu sedang ninggali lemah 5.000 meter persegi kaeke nang kali gintung. Wong anu mau lemah 5.000 meter nang pinggir pom bensin prigi, domong lain 5.000 meter nang kali gintung. Nakal napa mboten? Nakal napa mboten? Beda nilainya antara lanah di pinggir jalan dengan tanah di kali gintung, beda nggak nilainya? Beda. Itu yang disebut tata badalul khabisa bithayyib, menukar harta yang baik dengan yang jelek jahat. Nggak boleh. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, jangan sekali-kali kamu itu ikut memakan harta mereka, dicampur dengan hartamu. Nek kula panjenengan ngrumat bocah yatim harus dipisah. Oke, bandane bocah yatim nyong ora kena melu ndahar sebab ini terlarang. Nah, lajeng ayat ini ditutup dengan kalimat innahu kana huban kabiro, sinten tiange sing menukar harta anak yatim yang baik jadi buruk, sinten tiange sing gelemangan bandane bocah yatim, sesungguhnya itu huban kabiro, dosa besar. Begitu Pak.
Jadi ada tugas penting nih kaitannya dengan anak yatim, bukan hanya menyantuninya, tapi termasuk penting menjaga harta mereka, karena tidak sedikit anak yatim itu justru memiliki warisan yang sangat berlimpah. Dan tugas kita termasuk ibunya, walinya, menjaga agar harta itu utuh sampai nanti anak yatim itu dewasa. Ini yang ketiga. Kita urutkan tadi, Allah perintahkan kita apa terhadap anak yatim? Satu, mengurus dan merawat mereka. Dua, berinfak kepada mereka. Tiga, menjaga harta mereka. Yang keempat, bahkan Allah memerintahkan kita mengembangkan harta anak yatim. Ini termasuk amal mulia. Dipun ngendikaken kados mekaten. Ini surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah. Janganlah kau dekati harta anak yatim kecuali dengan tujuan supaya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat sampai mereka dewasa. Oh, berarti boleh mendekati harta anak yatim itu, artinya kemudian kita kelola harta itu boleh. Yang penting tujuannya supaya harta itu menjadi lebih baik. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Nabi ngendika mengatakan, pesen kangge tiyang sing ngurusi bocah yatim. Alaman waliya yatiman lahu malun. Wong-wong sing diserahi kon ngurusi bocah yatim, di mana bocah yatim niku kok kagungan harta sing akeh, falyatajiru fih. Kembangkanlah harta itu, perdagangkanlah harta itu, bisniskanlah harta itu, hatta wala yatrukhu hatta takulahu sodaqoh. Jangan kau biarkan mengendap begitu saja sehingga nanti dimakan sodaqoh. Maksudnya hartanya jadi berkurang gara-gara zakat. Contoh begini, tadi ya ada suami yang meninggal dengan aset 1 miliar, istri berapa? 125 juta, anaknya 875 juta. Nek dijor dalam bentuk uang cash, setahun mengendap ada kewajiban zakat. Berapa persen? 2,5%. 2,5%-nya 875 juta berapa? Sekitar 21 juta. Setahun kepotong 1 juta. Tahun berikutnya masih nisab dan kemudian bertahan 1 tahun, kepotong 2,5% lagi, 20 juta. Tahun berikutnya, tahun ketiga, kepotong 19 juta. Sampai anak itu usianya 15 atau 16 tahun, berarti sekitar 10 tahun, oh hartanya sudah berkurang separuh. Kasihan. Maka Nabi perintahkan gimana? Dikembangkan. Makanya boleh Pak. Oh hartanya anak yatim 875 juta, kemen kaya ngemben gede nilainya wis ora berkurang, ditukokna lemah disit bae ya Bu. Oh iya, tukokna lemah sehingga nanti ketika 15 tahun kemudian nilai hartanya pun ikut berkembang. Lah ditukokna emas batangan bae Pak ya, men ngemben 15 tahun kemudian itu hartanya nilainya tidak turun. Sebab nek cash dibiarkan cash, duit 800 juta 15 tahun yang lalu dengan 800 juta di tahun ini beda nilainya enggak? Benten apa mboten? 15 tahun yang lalu duit 800 juta bisa buat bangun rumah berapa? Kayaknya gawe rumah papat teye wis main pol. Tapi seniki 800 juta pripun? Lah omah loro bae kayane ora dirampung tekan finishing sing main. Makanya dikembangkan harta itu. Begitu kaum muslimin. Oke, dari situ kita garis bawahi, oh ternyata ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran kita diperintah terkait anak yatim. Satu, merawat dan mengurus mereka. Dua, infak sodakoh untuk mereka. Tiga, menjaga harta mereka. Empat, mengembangkan harta mereka. Tapi sekarang yuk kita kerucutkan, lebih kita rinci lagi. Bentuk-bentuk memuliakan bocah yatim si kados pundi mawon. Oke, kali ini saya rinci jadi 8 poin Bapak Ibu. 1. Sebagai seorang muslim kita mestinya duwe rasa tresna trenyuh melas karo bocah yatim. 1 itu. Pripun? Tresna trenyuh melas.
Bisa? Saged? Halo, jenengan saged tresna karo bocah yatim? Sekalipun kadang bocah yatim jen malah bejude pol. Ada ya bocah yatim kayak gitu kadang ya. Bejut, kadang berahol angel, jenengan kudu lapang dada lah ya ora apa-apa wong anu bocah yatim kayane pancen orang duwe rama kawe cilik ora dinafkahi ora sejahtera ya siki kelakuannya cokmat dan angel. Misalnya kalau seperti itu jenengan kudu legowo, tetap tresna, tetap empati dan peduli. Siap? Siap? Ini satu. Gimana tadi yang pertama kita mestinya terhadap anak yatim tresna gitu ya, empati, simpati kepada mereka sekalipun mungkin sikapnya mungkin kadang tidak menyenangkan, jenengan harus lapang dada. Ini satu. Dua, tadi ayat yang tadi infak dan sodakoh untuknya. Jadi kalau kita resum seperti itu, kita punya tugas apa? Infak sodakoh untuk bocah yatim. Yang tadi mungkin kemarin Bapak sudah melakukan, sehingga kemudian di hari Asyura ini kita bisa berbagi dengan anak yatim. Anda bisa aja Asyura tok. Siap? Halo? Ya melas lah, enggaknya diwai duit 1.000 setahun sepisan nang dina surotok. Nek bisa sih jane ya sebendina. Wani wong nggodha wekok bingung kok ngolong bocah yatim. Ya tadi semampunya. Makanya siji tresna, loro infak sedekah. Infak sedekah kan semampunya. Oh nyong tayangnya paling sebulan sepisan, nyong tayangnya paling 2 bulan sepisan. Tapi kalau bisa dialokasikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, syukur ana sing gelem dadi bapak tirine bocah yatim. Halo. Berarti kepriwen Pak. Berarti kepriwen Pak. Ibu-ibu, berarti nek Anda bisa ada bapak-bapak sing gelem dadi bapak tirine bocah yatim. Berarti kepripun? Ya randane di bojo. Oke, ibu-ibu terus merengut baik ya, Dulu itu kalau di kalangan sahabat seperti itu, kalau ada sahabat yang terbunuh di jalan Allah, dia itu sahabat yang lain itu akan memperistri itu si istri si janda itu tadi dengan tujuan apa? Supaya anak-anaknya terawat, supaya anak-anaknya mendapatkan kasih sayang. Cuma kalau sekarang kayaknya modus ya Bu ya. Ngertos modus etok-etoknya bunyo ngarep bojo maning kae permen niaten arep ngrumat bocah yatim melas kayak anaknya telur rindel anu gen cilik-cilik melas nyontok bojo bae apa ya biyunge ya Bu. Oleh Bu. Kayak ibu-ibune menang bae kayak pakai ibune dapat ora krungu. Ngone ibu-ibu ora percaya itu kenapa? Karena bapaknya modus jere arep ngrumat bocah yatim bareng di bojo sing disenenge biyunge tok anaknya dipecoi. Ya sidane ora sida untuk menjadi bapak tiri yang baik kepada anak-anak yatim itu tadi. Tapi intinya syariat sebenarnya menganjurkan seperti itu. Randa di bojo, anaknya di rumah gitu. Tapi sikit kayaknya jarang sih kayak gitu kan. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, mengurus dan merawat mereka. Yang tadi sudah kami sampaikan, bisa biunge si bocah yatim dewek, bisa pagedene, bisa anak-anak. Dan ada keutamaan besar nih Pak. Begini. Kalau tadi saya sebut itu yang merawat anak yatim itu kelak itu akan bersama Nabi di surga seperti ini. Ada hadis lain dalam riwayat Ahmad. Sinten tiange sing ngrumat bocah yatim niku selama merawat anak yatim itu siangnya dihitung puasa, malamnya dihitung tahajud. Halo? Gimana tadi? Orang yang merawat anak yatim siangnya dihitung puasa, malamnya dihitung tahajud. Jadi kalau ada orang entah itu mungkin ibunya sendiri merawat anak yatim sejak usia 0 tahun sampai usia 15 tahun, maka setiap harinya ibu ini dihitung siangnya puasa, malamnya tahajud, siangnya puasa, malamnya tahajud selama 15 tahun. Mau? Itu maksudnya sabar. Kalau ada seorang ibu ditinggal mati suami harus merawat anaknya yang kecil-kecil, sabar. Kenapa? Ya Allah, pahalanya sangat berlimpah. Kita disuruh puasa setiap hari, kuat?
Kuat? Lah nggak kuat wong puasa Asyura milih yang paket hemat puasa sedina tok. Ini ada orang yang setiap harinya dihitung puasa, malamnya setiap malamnya dihitung tahajud. Siapa? Yang merawat anak yatim. Masya Allah. Ini yang keempat ya. Nah sekarang yang kelima nih. Anda tidak merawat anak yatim, artinya anak yatim itu tidak tinggal di rumah kita cukupi sandang pangannya. Setidaknya kita jadi orang tua asuh untuk mereka. Ini penting. Jadi apa? Orang tua asuh. Anaknya sih mungkin tetap tinggal di rumahnya, tapi yang mencukupi kebutuhan kita, dicukupi sandangnya, dicukupi pangannya, dicukupi pendidikannya, dicukupi kesehatannya, itu namanya orang tua asuh. Begini Pak, saya punya cerita ini. Dulu saya itu 7 tahun di Solo, tinggal di satu tempat yang kebanyakan warganya itu rakyat biasa, tukang beca, tukang ojek, ada bakul asongan di terminal Tirtola di tahun 90-an. Lingkungan kami itu lingkungan miskin. Menariknya, satu RW hanya ada satu masjid, tapi ada 2 gereja. Jadi masjid itu satu, nggak ada musola, gerejanya loro. Yang menarik, ternyata anak-anak kecil di RW kami itu, baik yang yatim maupun duafa, punya orang tua asuh dari Amerika. Dari Amerika Pak Bu. Kok saya tahu gimana? Saya itu sering, hampir tiap bulannya itu ada ibu bapak yang datang ke tempat saya, minta tolong dibacain surat dari orang tua asuh anak-anak mereka. Yang saya kagetnya, jebul Kang Amerika, Kang Washington Pak. Bapaknya itu dari Washington. Di sana kemudian ditulis, karena mereka tidak bisa bahasa Inggris, saya yang kemudian menjelaskannya. Ini ditanyain kabarnya, bagaimana sekolahnya dan seterusnya. Ternyata anak-anak itu tuh dicukupi. Yang rumahnya tidak layak diplester sehingga layak huni, yang ternyata tidak punya tempat tidur yang nyaman, dibelikan dapur, kasur, dipan dan juga kasur. Kebutuhan sekolahnya dicukupi, biaya sekolahnya dibiayasiswani. Bahkan ketika sakit dia dikasih pengobatan gratis sama orang tua asuh dari Amerika. Menariknya apa? Ada syaratnya. Supaya dapat fasilitas seperti itu, anak tadi harus ikut sekolah minggu. Atau sekolah minggu. Kalau di sini jarang Pak, tapi kalau di sana itu biasa. Kayak kita disuruh anak-anak ikut TPQ. Di sana itu nggak suruh ngapa-ngapa, nggak suruh ngapalin doa mereka, nggak disuruh ngaji, enggak. Sekolah minggu di sana itu cukup main nyanyi, dolanan musik dan seterusnya. Tapi pulang nanti bawa bubur, bawa snack dan seterusnya. Anak kecil itu seneng banget. Tapi lama-kelamaan muncullah perasaan di dalam diri mereka. Jane anggar aku lagi susah. Wong Islam orang ana sing peduli ya, malah sing peduli gereja. Barang nyong lara, wong Islam orang ana ya sing ngrewangi bantu ngobati, malah sing ngobati gereja. Ketika anak saya itu kepengen sekolah, ora tayang ngelanjutna, siap beasiswani gereja. Akhirnya ketika remaja, dengan sendirinya tanpa paksaan mereka keluar dari Islam. Gitu. Artinya hari ini gerakan orang tua asuh supaya kita itu mengelola anak yatim itu dengan baik masih penting Pak. Nek sanes jenengan sing peduli, coba sing peduli kalau bocah yatim wong-wong kelampok, karena jenengan gelem kelampok, ngertos kelampok apa? Kelompok keramik sebelah kulone maning. Nah gitu. Coba kalau mereka yang ngasih sembako, mereka yang ngasih beasiswa, mereka yang ngasih baju sekolah, mereka yang kemudian memberikan hitan gratis, mereka yang membiayai pengobatan gratis, dengan sendirinya orang kalau diperlakukan baik itu akan condong kepada mereka. Wong Islam pada peduli orang baik. Disinilah pentingnya kepedulian kita kepada anak yatim, orang tua asuh Pak. Masih sangat urgent.
Nah, disinilah butuh dikelola, nggak cuma orang perorangan tok ini sibulan sing peduli sibulan peduli. Nah, syukur digerakkan dalam bentuk sebuah yayasan khusus yang menangani anak yatim sehingga tadi bisa membendungi arus pemurtadan yang ada, menjaga agama mereka. Coba besok pada hari kiamat kalau ternyata banyak tetangga sebelah yang keluar dari Islam, besok jenengan ditanya, "Hayo kayak gementeng tangga-tangga jenengan pada keluar dari Islam, mereka orang peduli." Nggih ya Robi, kula niku ora urus belas karo bocah yatim. Coba kita. Ini Bapak Ibu. Yang kelima ya, jadi orang tua asuh. Yang keenam, syukur memberikan perlindungan dan pembelaan hukum. Ini juga penting, advokasi. Yang ini kayaknya sih level-level nanti para politikus dan juga mungkin wakil-wakil rakyat kita. Tapi penting. Hari ini kalau mungkin di Banjarnegara tidak terasa Pak, tapi kalau di kota besar semacam Jakarta banyak yayasan abal-abal. Bunyinya panti asuhan, tapi sebenarnya itu alat tindak pidana perdagangan orang. Bocah jalanan dikumpulna, bocah yatim dikumpulna, dicukupi sandang pangane teng yayasan judule panti asuhan. Jebul nek bocah gede sing tampilane menarik nanti ditempatkan di tempat hiburan malam. Nanti kemudian hasilnya menjadi milik yayasan dalam tanda kutip. Ditempatkan menjadi di tempat prostitusi. Ada yang disuruh untuk berbuat ini berbuat itu dan seterusnya. Tindak pidana perdagangan orang. Rentan anak yatim mendapatkan hal seperti itu. Makanya butuh kepedulian dari kita supaya mereka tidak tercukupi sekedar tercukupi sandang pangannya toh, tapi mendapatkan regulasi undang-undang yang memang memberikan perlindungan kepada mereka. Milo nek jenengan duwe dulur wakil rakyat titip supaya peduli dengan anak yatim secara sistem. Ini yang keenam. Yang ketujuh, membimbing dan membina mereka. Maksudnya begini, banyak panti asuhan itu visinya masih sederhana, sing penting kecukupan sandang pangan pendidikan, tapi belum menyentuh sisi ruhiyah. Andai bisa panti asuhan itu semi pondok pesantren, ada ustadznya, ada kiainya yang membina anak-anak yatim itu tadi, anak duafa itu tadi, sehingga mereka mengenal akidah yang benar, sehingga mereka mengenal ibadah sing benar, sehingga mereka memiliki akhlak yang mulia, sehingga kelak bisa menjadi orang-orang hebat. Mungkin bocah yatim menjadi orang hebat? Mungkin banget. Nabi kita anak yatim. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Imam Bukhari juga seorang yatim, tapi bisa jadi orang hebat. Kenapa? Ibundanya itu sangat kuat ini. Bagaimana menjaga anak-anaknya itu tetap menjadi orang hebat sekalipun yatim. Imam Syafi'i kan gitu, pelahiran Hebron, Palestina yang terjajah hari ini. Begitu bapaknya sedo, ibunya bersikeras, anakku harus jadi ulama. Kemudian hijrah ke Mekah 1600 km dari Hebron menuju ke Mekah. Di sana Imam Syafi'i belajar itu dengan prihatinnya pol sebab anu wong ora duwe. Tapi sampai hari ini kita kenal beliau seorang ulama besar. Anak yatim, artinya kita tidak cukup hanya peduli disangoni, kemudian ditukokna klambi, kemudian ditukokna buku. Tidak cukup itu, butuh dibimbing dan dibina. Nah, yang kedelapan terakhir tadi, menjaga dan mengembangkan harta mereka. Karena sekali lagi tidak semua anak yatim itu miskin, ada yang kaya. Nah, mereka yang butuhkan hartanya terjaga, hartanya berkembang. Inilah 8 cara memuliakan anak yatim. Nah, Bapak Ibu, siapapun yang ikut andil dalam rangka memuliakan anak yatim, dimulai sekedar duwe rasa tresna sampai kemudian mau infak sodakoh kepadanya, memberi cinta kasih sayang kepada anak yatim, atau yang mau mengurus dan merawatnya, atau yang menjadi orang tua asuh bagi anak yatim, atau yang mau memberikan jaminan perlindungan dan pembelaan kepada mereka, termasuk membimbing dan membina mereka, menjaga dan mengembangkan harta mereka, itulah yang disebut dengan kafilul yatim. Siapa?
Aduh, nek kalau ingin jenengan tumut donasi untuk acara ini sehingga anak yatim tersantuni, jenengan niku jenenge kafilul yatim. Napa? Ya. Dan kafilul yatim itu keutamanya itu besar banget nih di sisi Allah. Yuk, saya tunjukkan nih, terakhir. Apa sih keutamaannya kalau kita itu mau peduli nih dengan anak yatim? Yaitu tadi, berarti menjadi apa? Kafilul yatim. Satu, kafilul yatim itu orang yang lembut hatinya. Jadi nek jenengan kok gelem peduli dengan bocah yatim dengan donasi berapapun donasinya, berarti jenengan termasuk orang yang lembut hatinya. Pernah tuh ada seorang sahabat ngangluduh Rasulullah, kula kok rasane atine atos banget, kula nyuwun resep kepripun carane men kula niku atine lembut. Dijawab oleh Nabi, imsah ra'sal yatim wa atimul miskin. Usaplah kepala anak yatim, berilah makan kepada orang miskin. Mesti kamu lembut hatinya. Jenengan yang tadi jadi pemain, bahasanya Pak Tenang itu jadi pemain dalam acara ini, jenengan orang-orang yang lembut hatinya. Dua, kafilul yatim itu sebanding dengan puasa dan tahajud setiap hari. Yang tadi sudah kami sampaikan. Asai alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah au kalladhi yasummun nahara wa yaqumul lail. Orang yang menjaga janda, menyantuni janda-janda, yang menafkahi anak-anak miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah, dan seperti orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail atau tahajud. Kalau merawat anak yatimnya 15 tahun, selama 15 tahun niku berarti jenengan dihitung awane puasa pengine tahajud, awane puasa pengine tahajud. Seperti itu, Pak. Tiga, kafilul yatim itu dianggap rumah yang paling baik. Jadi kata Nabi gini, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yahsunu ilaih. Sebaik-baik umai wong Islam di antara rumah-rumah yang ada itu adalah rumah yang ada anak yatim yang diperlakukan baik kepadanya. Tapi sebaliknya, wasyarru baitin fil muslimina, rumah yang paling jelek di tengah umat Islam adalah rumah yang ada anak yatim tapi diperlakukan buruk kepadanya. Nah, silahkan jenengan kepengen masuk kategori yang mana? Yang kepengen jadi rumah yang paling bagus, bukan yang tingkat 3, bukan yang ornamennya indah, bukan yang arsitekturnya megah, tapi yang ada anak yatim yang diperlakukan baik kepadanya. Itu rumah terbagus. 4, kafilul yatim bahkan dijamin surga, Pak. Dipun ngendikaken, man qobado yatiman min bani bainil muslimina, barang siapa yang merawat anak yatim di antara anak yatimnya umat Islam, ila ta'amihi wa syarabihi, sehingga jenengan paling dahar beri makan beri minum kepada anak yatim itu, adkhalallahul jannah, mesti jenengan dimasukkan ke dalam surga, ila ayakmala dzamban la yughfarullahu, kecuali jenengan melakukan dosa yang tidak terampuni. Artinya, nek jenengan tidak melakukan syirik, tidak melakukan kekafiran, kok gelem maringi infak dumateng bocah yatim, kata Nabi mesti mlebu surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kelima, tadi kafilul yatim berhak menjadi tetangga Nabi di surga. Masya Allah. Kafilul yatim lahu auli khairihi, siapa yang merawat anak yatim, entah anak itu anaknya sendiri ataupun anak orang lain, ana wa huwa ka aitaini fil jannah, aku dan orang itu seperti 2 jari ini di surga. Artinya gimana? Dekat dengan Nabi. Masalah. Dan yang terakhir, setiap infak yang jenengan keluarkan untuk anak yatim itu tuh akan jadi keberkahan dunia dan akhirat. Di dunia jenengan infaknya pasti diganti, gantinya berlipat-lipat. Berarti jenengan infak sedekah untuk anak yatim justru akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki.
Dengan jenengan infak kepada anak yatim, jenengan itu akan dijauhkan dari berbagai bala, bencana dan penyakit. Karena sedekah itu mencegah 70 pintu keburukan. As-shadaqatu tasudu sab'una baban minasu. Sedekah itu mencegah 70 pintu keburukan. Dengan sedekah kepada anak yatim, jenengan bisa punya tameng dari siksa kubur. Sedekah untuk anak yatim bisa menjadi pemberat timbangan besok pada hari kiamat. Sedekah untuk anak yatim bisa menjadi tameng dari api neraka. Artinya nggak ada rugi. Bahkan jenengan mungkin ikut ambil bagian 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, jenengan akan semakin sukses dunia akhiratnya. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang kita bahas di malam hari ini. Kalau boleh kita resum, kita simpulkan. 1. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, usianya belum balik dan dia terlantar. Cara memuliakannya, anak yatim itu kedudukannya tinggi di dalam Islam, butuh dimuliakan. Cara memuliakannya gimana tadi? Setidaknya duwe rasa tresna, loro gelem infak, telu gelem merawat. Setidaknya jadi orang tua asuh, syukur membimbing dan membina mereka, syukur kemudian mengembangkan harta mereka. Dan kalau kita mau melakukannya tadi, kita termasuk orang yang hatinya lembut, rumah kita disebut rumah yang paling bagus, bahkan kedudukan kita itu kelak tinggi di surga. Merawat anak yatim setiap harinya dihitung puasa, malamnya tahajud. Inilah kemuliaannya kaum muslimin. Jadi semoga infak sedekah yang sudah jenengan keluarkan demi terselenggaranya acara tadi mendapatkan apa yang sudah kita bahas tadi. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ini saja kaum muslimin sedekahumullah. Tidak patut nih kalau kami berlama-lama. Jane sih karepe mungkin ya jane tekan jam 12 ning kayane jenengan pada ngantuk kabeh gitu kan. Nyungai ya kayaknya ya lambene madan garing gitu kan. Tadinya ya wis lah kayaknya segini saja. Intinya bahwa kita sudah paham kedudukan anak yatim itu mulia, dan kita memuliakannya, kemuliaannya justru akan kembali kepada kita. Sumangga saderenge kita pungkasi, yuk kita ndedonga sesarengan. Mugi-mugi dinten Asyura kula panjenengan iki puasane ditampi, infak sedekah dadi berkah. Syukur nanti kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada itu semua insyaallah. Liridho ilallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabbal alamin, janganlah Engkau hukum kami ketika kami tersalah atau terlupa. Ya Allah ya Rabbal alamin, janganlah Engkau hukum kami sebagaimana Engkau pernah menghukum kepada umat-umat sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Razzaq, Ya Karim, wahai Rabb al-alamin, jika di antara kami hari ini ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Berkahilah kesehatannya ya Allah. Berkahilah umurnya ya Allah. Siapa yang hari ini di antara kami mungkin ada yang sedang sempit rezekinya, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Mudahkanlah bisnisnya ya Allah. Lariskanlah dagangannya ya Allah. Berkahilah hartanya ya Allah.
Jika ada di antara kami yang hari ini rumah tangganya sedang bermasalah, ya Allah perbaikilah hatinya, hati suami, hati istrinya. Jadikanlah keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Karuniakanlah kepadanya keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, di tahun yang baru ini kami sangat berharap agar Engkau melimpahkan kepada kami keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan anak turun kami. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi sihatina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kesepuhan ingkang dan kinurmatan alim ulama sedanten Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang kami sampaikan. Bumi pampunten tanpa atur kawula boten pranani penggali. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Ilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.